Saya menyampaikan kepada mereka, sudahlah, capek tidak? Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Pemirsa pada SWAT TV, malam ini kita akan mengupas tentang ultimatum Habib Rizik Syihab terkait dengan gerombolan yang disebut Habib Rizik adalah gerombolan MONYET, tentang masalah nasab. Ada beberapa hal. Yang pertama tentang menyoroti tentang legal nasab, kemudian juga ini berbau rasis atau anti habaib, anti Arab dan lain sebagainya. Ini adalah beliau ungkap di salah satu channel YouTube. Nanti Kiai Bedila mungkin akan menyorot bagaimana polemik nasab yang menurut Habib Rizik pun 3 tahun belum usai, dan ini menjadi kajian yang atau diskursus yang sangat dasar menurut saya di era-era sekarang, yaitu dengan munculnya sosok Kiai Imaduddin tentang nasab Ba'awi. Ada beberapa tulisan, ini adalah bukunya salah satunya Kiai Imaduddin, yaitu menggugat ulama Nusantara, menggugat nasab palsu. Di sini ada beberapa kajian historikalnya, ada fakta-fakta sejarah. Baik, saya langsung ke Kiai Ben. Kiai Ben, Anda sudah menonton tayangan yang menayangkan tentang Habib Rizik, salah satunya tentang ultimatum oleh gerombolan MONYET. Di channel saya itu tidak perlu vulgar lah menyebutnya gitu. Baik, Kiai, mungkin ada beberapa ultimatum yang bisa Anda sorot terkait hal itu dengan diskursus nasab. Silakan, Kiai. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kajian tema kita malam ini itu tidak terlepas dari 3 hal, Mas Yusuf. Pertama adalah unsur yang melatar belakangi mengapa Habib Rizik mengeluarkan ultimatum yang begitu dahsyat. Itu karena ada fenomena usulan untuk menjadi pahlawan, yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Yang kedua, unsur Ba'alwi IBE HRS itu sendiri, yang kebetulan merespon unsur yang pertama saya sebutkan tadi. Yang ketiga, ada unsur masyarakat pribumi dalam konteks tesis di dalam kajian ini, Mas Yusuf. Lah, sebenarnya ketiga unsur ini itu berada dalam lingkaran kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Sama-sama memiliki kemuliaan sebagai seorang manusia, sebagai seorang khalifatullah fil ardi. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri adalah sosok khalifatullah fil ardi yang juga memiliki kemuliaan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Habib Rizik juga memiliki kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Masyarakat pribumi juga memiliki kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Artinya 3 unsur ini itu dalam lingkaran kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Tetapi memang dalam lingkaran yang sama-sama sebagai manusia yang memiliki nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, ini sama-sama sebenarnya membutuhkan satu hal penting untuk membuat resolusi yang terbaik dengan kondisi konflik ini, yaitu kejujuran, Mas Yusuf. Nah, kejujuran dalam diskursus nasab ini. Artinya apa? Nasab ini kan dampaknya
tidak hanya pada persoalan nasab, tapi efek ke glorifikasi, efek ke kapitalisasi, efek ke kepercayaan umat, bahkan efek untuk instrumen kehendak kuasa, untuk politik kekuasaan. Efek-efek ini kan luar biasa, Mas, dari status nasab ini. Maka menurut saya, nasab mesti harus diteliti. Bukan persoalan yang sederhana dalam konteks nasab, tapi efeknya ini loh, Mas. Yang berdampak justru kalau tidak diselesaikan dengan clear, akan mencederai lingkaran kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan ini tadi. Maka dalam diskursus nasab ini butuh kejujuran, Mas Yusuf, untuk menghindari hanya karena politik kekuasaan yang disebabkan oleh sistem nasab yang mengelabui umat secara tidak fair dalam permainan politik, mengelabui umat secara tidak fair dalam diskursus sosial budaya masyarakat, mengelabui masyarakat secara tidak fair dalam konteks kehidupan keberagamaan. Jadi tidak sesederhana tema nasab, tetapi efek-efeknya ini yang berdampak luar biasa, maka meniscayakan nasab itu harus diteliti. Belum lagi untuk menghindari istilah universalnya itu, untuk menghindari fitnah akhir zaman yang disebut dengan fitnah Sara, yaitu sebuah kelompok yang mengaku cucu Nabi tapi sebenarnya kontrari salah. Bahkan istilah orang Jawa itu mentahi perjuangannya Nabi, melemahkan risalah kenabian. Ini kan problem, Mas. Kemudian di video itu saya menyaksikan, dan semuanya menyaksikan, Habib Rizik marah. Saya secara psikologi saya melihat kemarahan Habib Rizik itu tidak terlepas dari dua hal, Mas. Pertama, semangat beliau yang ingin mengusung Habib Idrus bin Salim Al-Jufri untuk menjadi pahlawan. Jadi alam bawah sadar, semangat yang luar biasa untuk memasukkan sosok Mbak Alwi sebagai ikon kepahlawanan di Nusantara ini, yang nanti akan menjadi, paling tidak bisa menjadi instrumen baru untuk mengglorifikasi kaum Mbak Alwi, itu paling tidak penting ke masuknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menjadi pahlawan. Karena itu menjadi semangat tersendiri bagi Habib Rizik, yang notabene selama ini beliau itu belum mendapatkan cantolan kepahlawanan di negeri ini, sehingga gerakan-gerakan Habib Rizik itu butuh cantolan kepahlawanan sebagai ikon. Karena selama ini kalau mau mengakui Pangeran Diponegoro sebagai Mbak Alwi ternyata ada gugatan, tidak terbukti secara ilmiah. Mau mengatakan Patimura sebagai Mbak Alwi tidak terbukti secara ilmiah. Mau mengatakan pahlawan-pahlawan yang lain sebagai Mbak Alwi tidak terbukti secara ilmiah. Bahkan mau menjadikan KRT Sumodiningrat sebagai Mbak Alwi juga tidak terbukti secara ilmiah. Artinya ketidakterbuktiannya secara ilmiah ini kan melemahkan cantolan gerakan Habib Rizik yang selama ini memang menjadikan kenasaban sebagai ikon daripada gerakan di tengah sosial politik masyarakat Indonesia yang selama ini kita saksikan bersama itu, Mas Yusuf. Yang kedua, saya membaca kemarahan Habib Rizik itu karena didorong adanya ini, Mas, orang yang adanya sosok yang dianggap menyakiti, menodai orang yang selama ini telah dijunjung tinggi di lingkungan kalangan Mbak Alwi, yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang telah dikritik dengan bahasa yang seperti yang terpublish di beberapa sosial media,
oleh salah seorang di antara masyarakat pribumi, yang dikatakan ungkapan itu saya nggak enak mengungkapkan, jadi agak abstrak ini. Ya katakan awalan M dan akhiran T, katakan begitu Mas Yusuf. Dianggap kata ini itu menyakiti, Mas. Sehingga Habib Rizik begitu marah dan tanpa kontrol akhirnya Habib Rizik juga mengungkapkan nada yang sama dengan ungkapan yang sama yang tidak kalah garangnya, bahkan sampai merembet tidak hanya pada orang yang dianggap mengatakan T itu tadi, bahkan sampai merembet ke jenderal segala. Dia sampai mengatakan jenderal MT, Laskar MT, dan lain sebagainya. Ini justru menurut saya malah menambah persoalan baru yang menurut saya akan menjadi tidak adil. Kalau yang satu ini diadili, yang ungkapan Habib Rizik dengan ungkapan yang sama bahkan merembet ke jenderal segala tidak diadili, ini juga tidak adil. Kalau ini diadili ini juga harus diadili. Sama seperti sholat, Mas Yusuf. Ketika Mas Yusuf sholat dengan menyebut kata hei kamu, terus kemudian saya mengatakan Mas Yusuf sholat kamu batal, otomatis sholat saya kan juga batal, Mas Yusuf. Jadi fairness-nya begitu. Kalau ingin jujur mengkasuskan seseorang yang mengungkapkan kata-kata yang tidak bijak dalam tanda kutip buruk, otomatis dia jangan mengungkapkan kata yang sama. Karena kalau dia mengkasuskan orang dengan ungkapan yang buruk, kemudian dia juga mengatakan ungkapan yang sama, itu tidak fairness namanya. Sehingga kalau sama-sama masuk pengadilan, ya dua-duanya sama-sama masuk pengadilan, ibarat sholat sama-sama batal begitu. Itu Mas Yusuf. Dan yang jelas saya memahami ungkapan kemarin Habib Rizik dengan mengungkapkan kata yang tidak pantas untuk saya ungkapkan, yang berawalan huruf M dan berakhiran T, itu mukhotabnya sangat jelas, Mas. Mukhotabnya adalah orang-orang yang mengkritisi nasab. Sehingga kemarin Habib Rizik mengultimatum dengan ungkapan MT itu sebenarnya untuk semuanya yang mengkritisi nasab. Bahkan dia menuduh yang mengkritik nasab ini adalah sebagai sebuah gerakan yang rasis. Menurut saya tidak. Kajian tesis itu bukan kajian rasis, itu kajian akademik murni. Kajian rasis itu kalau misalnya Kiai Imad sejak dari awal melakukan gerakan, sasarannya adalah sistem kecemburuan antara ras Jawa dengan ras Alui, itu namanya rasis. Tapi Kiai Imad betul-betul melakukan kajian tentang duduk persoalan, mengungkap dibalik yang tersembunyi, mengungkap siapa sebenarnya yang jujur dan siapa sebenarnya yang tidak jujur. Jadi mengungkap kejujuran dengan beberapa data, dan bahkan Mas Yusuf sudah punya karya Kiai Imad, itu namanya karya akademik. Dan ini akan menjadi konsumsi akademik. Hal yang sama misalnya Hegel, Plato, Aristoteles, kemudian Karl Marx mempunyai karya yang menyinggung penguasa, misalnya, itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai gerakan bugot, tapi gerakan ilmiah. Sehingga kalau saya membaca buku Karl Marx, itu tidak bisa dikatakan saya itu separatis, karena saya membaca buku karya ilmiah. Hal yang sama, Karl Marx tidak bisa dikatakan sebagai sosok yang separatis sekarang punya karya buku Des Kapital misalnya. Sama, Aristoteles punya karya etika, terus dia dikatakan sebagai rasis dengan etika-etika masyarakat, karena kecenderungan etika yang dipelajari oleh Aristoteles itu kan bersifat etik universal. Sehingga ketika ada sistem moral masyarakat tersinggung dengan pembahasan etika Aristoteles, kemudian Aristoteles dikatakan rasis, tidak bisa begitu. Karena apa yang ditulis oleh Aristoteles tentang etika, itu adalah etika universal, tanpa memungkiri akan mengkritisi sistem moral yang ada di dalam masyarakat. Sama, tesis Kiai Imad itu adalah etik universal tentang sebuah kejujuran dalam mengintisapkan
diri seseorang pada orang tuanya, meskipun di situ bersinggungan dengan sistem moral, dalam konteks ini Ba'alwi. Itu bukan rasis Kiai Imad, tapi membahas etik universal yang memiliki konsekuensi atau efek yang kebetulan masuk dalam ranah kajian Ba'alwi, sehingga tidak bisa itu dikatakan sistem rasis. Lah, Habib Rizik Syihab kalau marah dengan mengkritik nasab Ba'alwi, kemudian itu dikatakan dia mengatakan para pengkritik nasab Ba'alwi itu adalah kaum rasis, itu tidak benar. Wong itu kajian ilmiah. Kajian Kiai Imad itu kajian ilmiah, bukan kajian gerakan. Bukan kajian gerakan konfrontatif vis-vis antara pribumi dan Ba'alwi, bukan. Betul-betul kajian ilmiah, memungkinkan itu bisa jadi data untuk masyarakat pribumi, bisa memungkinkan juga menjadi data Ba'alwi untuk secara jujur memahami sistem kenasaban tanpa harus memaksakan diri untuk menyelamatkan kehidupan di akhirat nanti, karena dalam kondisi apapun mengintisabkan kepada yang bukan ahlinya itu ancamannya adalah neraka. Ini kan juga problem. Apalagi ancaman yang lain, misalnya mengatasnamakan Nabi, menasabkan diri kepada Nabi dengan mengatasnamakan Nabi, itu kan ancamannya juga man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Problem sebenarnya tesis Kiai Imad itu menolong dua belah pihak, menolong masyarakat pribumi untuk tidak terlalu berada dalam cinta yang salah, katakan begitu, betul-betul cinta yang benar, juga menolong kaum Ba'alwi untuk betul-betul introspeksi muhasabah terkait dengan kenasaban itu, yang kesemuanya itu untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Targetnya begitu. Itulah kehebatan karya ilmiah tesis Kiai Imad. Jadi tidak bisa orang yang mengikuti tesis kemudian membuka sebuah hasanah wacana tentang kenasaban ini terus dikira rasis, terus dikatain dengan kata MT itu oleh Rizik Syihab dalam kemarahan orasinya itu tidak benar. Bahkan menjadi masalah baru. Bisa jadi yang memungkinkan, oke. Atau beda dulu nanti kita sambil berkembang itu, Mas. Ya, baik. Ya, oke, ya. Ya, Kiai Ubed, jadi kesimpulan menurut Anda bahwa kajian nasab Kiai Imad adalah bukan bentuk rasis dan itu memang harus disikapi secara ilmiah. Dan saya setuju dengan Kiai Ubed bahwa Kiai Imad itu sudah punya karya buku banyak ini karyanya. Ini saya bela-bela ini beli nih Kiai Ubed nih. Maaf mungkin capture nggak ya? Capture nggak ya? Ada nih tentang buku ulama Nusantara membuat nasab palsu, dan ini karya ilmiah. Jadi saya setuju dengan Kiai Ubed bahwa ini adalah kajian ilmiah, kajian akademik yang harus dibuktikan juga dengan kajian akademik penemuannya. Dan sampai sekarang 3 tahun berselang, belum ada sebuah fakta yang menyungkurkan tesis kajian Kiai Imad bahwa Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa, dan juga fakta-fakta yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman juga masih menjadi polemik. Malahan ada beberapa kitab ya yang pernah kita bahas selanjutnya. Baik, jadi inti dari pemirsa, inti dari Kiai Ubed bahwa kajian ilmiah Kiai Imad harus disorot atau di-counter balik dengan kajian ilmiah. Jadi ini bukan sebuah wacana panggung lagi, tetapi memang wacana menjadi kajian akademik, dan orang-orang kampus pun sudah aware terhadap ini. Kemarin juga kita sama Kiai Ubed juga pernah diskusi tentang polemik nasab yang dibahas oleh mahasiswa S2 UIN Saifidiyatullah. Baik, saya langsung ke Dr. Ribut. Dr. Ribut, ini Anda masih di Sudan ini ya? Ini kok backlight ini kameranya menghadap ini di belakang Anda cahaya itu ya? Harusnya Anda yang menghadap cahaya gitu aja. Backlight ini kami agak silau ini melihatnya. Nah mungkin Anda membelakangi cahaya. Nah, ya. Baik, ini agak sedikit kurang ini kamera
Dokter Ibut? Sebentar, Dokter Ibut, mic-nya sebentar. Mic Anda di ini masih di mute. Mic Anda bisa dihidupkan? Ya. Oke. Ya. Dokter Ibut, Oke, sudah. Bahwa Rizik Syihab mengultimatum gerombolan MONY-ET, yaitu begal nasab, kemudian juga bersikap rasis. Dan kalau kita lihat bahwa polemik nasab ini 3 tahun belum usai. Gitu. Anda melihat bagaimana ultimatum Habib Rizik Syihab ini dengan kajian-kajian keimanan. Tadi Kiai Baik mengatakan bahwa kajian ilmiah harus dibalas dengan kajian ilmiah. Karena ini menyangkut pertanggungjawaban akademik. Silakan, sorry Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya, kembali lagi alhamdulillah, salam hormat saya untuk Kiai Dr. Ubaidillah. Ya, dan juga tentunya Pak Yusuf Mars yang tiada henti untuk menyuarakan bagaimana moderasi Islam di Indonesia ini. Ini saya mencermati perkembangan terakhir ya dari ultimatum ya Habib Rizik Syihab yang sampai menyuarakan kata-kata yang bagi kami, bagi kita semua ini kata-kata yang tidak pantas diucapkan, yaitu gerombolan monyet dan juga yang lebih parah lagi yaitu kata-kata perang. Ya, kata-kata perang ini kan seolah-olah kekuatan intelektual ya, dunia akademik, diskursus ilmiah seolah-olah itu dilawan dengan otot ya. Maka ini nggak nyambung, otak dengan otot itu kan tidak balance, tidak seimbang. Ya, karena kebenaran itu kan suaranya lebih kuat, lebih nyaring daripada suara otot. Ya, tentunya ini yang perlu disadari oleh kalangan Ba'alawi sebagai bahan introspeksi bahwa ya termasuk juga introspeksi bagi Habib Rizik sendiri ya, yang dulu juga pernah mengatakan Gus Dur buta mata buta hati. Apakah kemudian Gus Dur mengadakan gerakan untuk perang? Kan juga tidak. Ya, beliau seorang Al-Karim, Ibnul Karim, ya, Jaddul Karim, ya, itu dan juga orang yang berjasa sedemikian besar, namanya harum setelah wafat. Waktu beliau masih hidup juga nggak mengajak perang, juga nggak mengajak untuk membalas. Ya, beliau juga hanya menyampaikan secara intelektual saja apa yang terjadi sebenarnya di bangsa Indonesia ini. Nah, dengan ultimatum itu kita bisa melihat kegagalan dari mereka dalam menyikapi perkembangan intelektual tentang nasab ini. Ya, ketidakmampuan. Ya, makanya misalnya ketika isu nasab ini berkembang, mereka mencoba mengkanter menggunakan pendekatan fikih, ya, pendekatan qauli yang itu merujuk kepada viralitas Ba'alawi di abad-abad terakhir, ya, bukan abad-abad sebelumnya, yang mana sebelumnya itu tidak syura wal istifadhah. Ketika sudah viral, nah itu kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan ketersambungan nasab Ba'alawi. Tapi kemudian itu tidak mampu. Ya, akhirnya menggunakan berbagai pendekatan. Ya, misalnya pendekatan DNA, menantang untuk DNA. Habib Rizik menantang DNA, kemudian Bahar bin Smith juga menantang DNA, tapi kemudian ditarik kembali. Ya, karena terbukti tidak terkonfirmasi secara genetik, secara DNA keturunan daripada baginda Nabi atau ras Arab. Bahkan terbukti Yahudi yang tentunya berbeda sekali dengan ras Nabi Ismail alaihissalam.
Nah, ini jadi persoalan yang kemudian mereka berusaha untuk tidak sabar menanggapi masalah ini. Ya, dari kajian DNA yang dikaitkan dengan nasab Abrahamik, ya, Nabi Ibrahim, yang jaraknya kepada Nabi itu sekitar 5.000 tahun. Kemudian nasab Nabi kepada umat yang saat ini hidup itu lebih dari 1.400 tahun. Itu tentunya butuh kajian yang integrasi, interkoneksi, kajian yang betul-betul utuh, terpadu. Tidak cukup ilmu riwayat, kajian riwayat, baik itu ilmu Naqdul Rijal, baik itu ilmu nasab, baik itu ilmu sejarah, baik itu ilmu makhtutat atau filologi, tapi juga butuh kajian sains sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Nah, itu semua tidak bisa dijawab, termasuk ketika menggunakan pendekatan basul masail, misalnya pendekatan akwal, ya, yang terkini dari kalangan Ba'alawi dan juga yang membenarkan Ba'alawi, itu yang kita sebut sebagai pendekatan fikih itu nggak bisa menyelesaikan. Kemudian ditarik pendekatan rijalul hadis, yang sampai ada yang nulis buku itu dari Ba'alawi itu, ya, termasuk juga diterbitkan oleh Al-Khairat, ya, Ja'far Asgaf, yaitu membahas tentang konektivitas rijalul hadis dalam masalah nasab Ba'alawi itu. Itu kemudian juga gagal, dan kegagalan itu ketidakmampuan untuk membuktikan sumber-sumber primer dan sumber-sumber awal dari bukti yang diminta sebagai ketersambungan nasab, itu akhirnya yang dicoba adalah di framing bahwa yang tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa itu merupakan kelompok Syiah. Itu framingnya begitu. Misalnya Al-Ubaidili itu di framing sebagai kelompok Syiah, sehingga wajar kalau tidak menyebutkan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir itu. Ya, karena Ubaidillah ini orangnya Sunni, sehingga wajar tidak disebutkan dalam kitabnya Al-Ubaidili walaupun diakui sebagai pakar nasab itu. Ya, termasuk juga misalnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, yang menulis kitab Asy-Syajaratul Al-Mubarakah itu. Itu karena nggak menyebutkan kemudian diragukan, ya, bahkan didelegitimasi seolah-olah itu bukan Ar-Razi orang yang Sunni yang nulis, itu orang Syiah. Jadi diarahkan ke sana. Nah, ini kan juga sesuatu yang sangat aneh. Makanya dengan bukti-bukti yang telah dibahas bersama, ya, baik antara pihak Ba'alawi maupun pihak yang menulis tesis, itu ujung-ujungnya juga kembali lagi bahwa mereka tidak mau tokoh mereka diragukan. Walaupun kemudian mereka meragukan tokoh-tokoh yang dikutip oleh Kiai Imad dan para pendukungnya. Tentunya ini sesuatu yang tidak fair, tidak wajar. Walaupun Kiai Imad dan pendukungnya itu kajiannya itu seimbang, ya, seimbang dan betul-betul berbasis pada data, tidak berbasis pada sentimen. Ini kelompok mana, ini kelompok mana, ya. Jadi mereka ketika berhadapan dengan kitab Sejarah Mubarakah tidak mampu, mereka menuduh Syiah. Kemudian ketika pentahkiknya Syekh Mahdi Rojai memberikan pendapat bahwa Ba'alawi bagian dari dzurriyyah, mereka mengutip Mahdi Rojai. Jadi mereka kebingungan, ya, kehilangan konsistensi dan koherensi. Jadi ini yang perlu direspon sebenarnya, bukan respon emosi dengan memanfaatkan momentum pengangkatan sosok pahlawan nasional. Itu kan cuman tunggangan aja karena tidak mampu menjawab, ya, tunggangan saja karena tidak mampu menjawab, pelampiasannya di situ. Jadi tidak perlulah, ya, apalagi kalau sampai mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah, kan tahu sendiri bagaimana Sayyidina Ali itu, ya, Sayyidina Ali itu luar biasa. Beliau itu kan selalu mengingatkan jangan sampai politisasi agama, memanfaatkan umat untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau untuk kekuasaan atau untuk materi atau untuk
lain-lainnya. Tapi perjuangkan agama ya itu adalah sesuai dengan apa? Sesuai dengan tujuannya, tujuan agama itu sendiri. Maka Sayyidina Ali dulu kan pernah mengingatkan Muawiyah itu supaya tidak mempolitisasi agama dengan kata-kata hindari apa? Kebenaran untuk tujuan kebatilan. Kalimatu haqqin urida bil batil. Makanya kalau sampai tidak mampu menjawab secara ilmiah, kemudian sampai bahas-bahas masalah ngungkit-ngungkit soal perang, wah ini namanya kalimatu haqqin urida bil batil. Ya, bahkan bukan hanya kalimatu hak, itu sudah kebatilan itu sendiri. Ya, kebatilan itu sendiri karena ini ranahnya memang ranah ilmiah. Bukan karena ranah kebencian, ya, bukan ranahnya sentimen lain-lain, bukan karena Kiai Imad pendukungnya itu Wahabi, bukan karena Kiai Imad dan pendukungnya itu Syiah, tapi Kiai Imad ini betul-betul meneliti dan menemukan, dan penemuannya sampai saat ini ya belum terbantahkan. Ya, dari literatur primer yang disampaikan oleh Kiai Imad, yang kemudian beliau menyimpulkan viralitas atau syura wal istifadhahnya Ba'alawi itu sebagai sosok atau kelompok atau klan yang punya nasab tersambung kepada Nabi itu sejak abad ke-9 Hijriah sampai abad sekarang. Sebelumnya tidak. Seandainya mengutip misalnya ya Ja'far As-Sagaf itu dalam bukunya Konektivitas Jalul Hadis itu juga mengutip Imam As-Sakhawi, yang mana Imam As-Sakhawi itu menyebutkan nama-nama dalam kitabnya dalam kitabnya Al-Dawul Lami itu ya juz ke-9 itu ketika menyebutkan nasab Abdullah, kemudian setelah itu menyebutkan nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ya, kata-kata Ubaidillah ini tentunya lagi-lagi ya Ja'far As-Sagaf juga menulis adanya faktor di situ. Misalnya pembelaan Imam As-Sakhawi kepada orang-orang Yaman yang bermadzhab Syafi'i. Jadi ada sentimen-sentimen seperti itu. Ya, artinya sentimen-sentimen apakah ini Syiah, Zaidiyah, apakah ini Sunni dan seterusnya, itu sentimen-sentimen itu mewarnai dalam penelitian Ja'far As-Sagaf ya dalam riset masalah nasab ini. Mestinya itu harus dijauhkan karena memang ketika orang itu pakar dalam masalah nasab dan memang rujukannya itu adalah muktabar ya, rujukannya itu kredibel dan buat acuan, ya selesai tanpa melihat ini dari kelompok mana. Itu adalah kejujuran ilmiah seperti itu. Ya, sikap insaf, sikap objektif itu seperti itu. Ya, bukan diambil sesuai selera. Nah, ini yang jadi problem, jadi masalah. Ditambah lagi ya dari mulai sejak awal perkembangan Ba'alawi di Indonesia itu kan selalu membawa nama Ahlul Bait yang kemudian secara riwayat itu benar tapi secara makna itu disimpangkan. Ya, Ahlul Bait itu dimaknai secara dalam arti zuriyah, dimaknai cucu, dan itu sangat jauh sekali dari penafsiran hadis, pendekatan hadis, jauh sekali dari pendekatan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Ya, kalau mau bergeser okelah zaujatun Nabi, istri-istri Nabi itu dimasukkan. Tapi yang kuat yaitu makna hadis dengan hadis itu yang kokoh itu adalah Ahlul Bait ya 5 sosok tersebut, bukan mencakup dzurriyyah. Tapi dari penyimpangan makna itu mereka selalu mengatakan saya bisa memberikan syafaat kepada orang lain, saya bisa menjamin memasukkan orang ke surga dan sebagainya. Itu luar biasa. Penyimpangan-penyimpangan yang berantai. Padahal Nabi sendiri itu dalam hadis itu kan disebutkan ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan la yudkhilu ahadan minkum amaluhu aljannata wala yujiruhu minan nari wala ana, kata Nabi itu wala ana illa bi rahmatin minallah. Ya, Nabi sendiri mengatakan enggak ada orang yang bisa masukkan ke surga kecuali amalnya. Termasuk menjauhkannya dari neraka kecuali amalnya, termasuk saya, kata Nabi itu.
illa birahmatin minallah, kecuali karena rahmat Allah. Apalagi sampai nanti kalau kamu nggak menghormati habaib, kamu tidak mendapat syafaat, ya, kamu nggak akan masuk surga dan sebagainya. Nah ini framing ini beredar luas dan korbannya juga banyak. Dan dari tesis Kiai Imad itu, ya, itu kan muncul dampak-dampak positif. Ya memang ada kegaduhan itu sebagai konsekuensi kayak begini, kegaduhan itu konsekuensi. Tapi ada dampak-dampak yang positif. Ada 4 yang saya pahami itu. Yang pertama dampak penyelamatan masyarakat, ya, penyelamatan umat yang dulu jadi korban dawir, ya, korban eksploitasi, diminta istrinya untuk dinikah, ya, korban lain-lain lah, ya, pemalakan dan seterusnya, itu glorifikasi dan seterusnya, itu alhamdulillah berkurang, ya, ada dampak penyelamatan. Jadi mereka sekarang tidak minta iuran, tapi framingnya itu datang ke pengajian ngasih duit, ya, ngasih duit ke anak-anak kecil, itu alhamdulillah itu jadi manfaat. Jadi membalik tudingan itu, alhamdulillah, yang penting masyarakat itu selamat, ya. Jadi ini yang menjadikan sebab kenapa NU kultural itu senang dengan tesis Kiai Imad, dengan kajian nasab ini, kalau emang ada manfaatnya di lapangan, ya. Kalau kalangan elit kan mungkin nggak dipalak, tapi yang kalangan menengah ke bawah ini yang dipalak-palak itu yang kemudian, ya, merasakan secara langsung. Karena saya sendiri pernah dipalak 2 kali, tapi saya nggak ngasih, ya, oleh orang yang mungkin nganggap saya polos, nggak tahu dari asalnya dari Pasuruan, markasnya Habaib Ba'alawi, barangkali begitu, barangkali, ya. Tapi saya tidak sepolos itu, ya, karena saya kasih kitab saya itu dilempar, nggak dibaca, judulnya pun nggak dibaca, dilempar ke atas gitu, ya, bukan dilempar, naruh tapi agak dilempar sedikit gitu, itu kayak nggak ada kehormatan sama sekali. Padahal itu kitab yang saya tulis oleh ulama, yang dikarang oleh ulama Madinah, ya, membahas tentang pendiri tarekat Samaniyah, Syekh Abdul Karim Al-Madani As-Samman. Beliau itu memang ulama mazhab Syafi'i. Beliau juga nggak mengaku sebagai cucu Nabi, ya. Beliau itu adalah Al-Bakri Sudalatan, ya, mengakunya cucunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, nggak perlulah semuanya mengaku cucu Nabi itu. Tapi kan beliau kan luar biasa, keilmuannya, kewaliannya diakui. Ya, itu saya tahqiq kitabnya, saya kasihkan, tapi nggak dibaca, ya, dilempar begitu saja. Nah, ini contoh, saya juga heran dengan akhlak-akhlak seperti ini. Makanya ini, ya Allah, ini Allah yang berkehendak semuanya itu. Nah, nggak heran nanti di NU sendiri, ketika ada yang mencoba bahas nasab Ba'alawi pakai pendekatan Basul Masail Qauli, nanti akan berbeda ketika pakai pendekatan manhaji, itu akan berbeda. Ya, karena ya diakui lah, walaupun manhaji udah dirumuskan oleh PBNU, tapi secara pelaksanaan di akar rumput di bawah itu belum mampu. Bahkan PCNU Mesir pun waktu saya tanya, waktu saya di Mesir itu, ya juga belum siap secara SDM untuk menggunakan manhaji dalam Basul Masail. Ya, masih Qauli. Itu akan berjalannya waktu akan berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dampak pencerahan akademik. Kan sudah bermunculan, ya, tesis Kiai Imad yang berupa ide, berupa temuan, ya, berupa pemikiran, itu kemudian direspon oleh tesis-tesis akademik. Nah, ini kan memberikan pencerahan. Daripada tesis akademik tidak direspon oleh dunia akademik, kan direspon oleh masyarakat, nanti Kiai Imad. Kiai Imad itu tesisnya bukan tesis dalam arti penelitian S2 di kampus, tapi direspon oleh kampus. Daripada tesis di kampus tidak direspon oleh kampus, ya, cuman jadi inventaris perpustakaan saja, nggak direspon oleh umat masyarakat. Apa artinya? Apa manfaatnya? Nah, inilah perlu apresiasi untuk Kiai Haji Ahmaduddin Usman dalam mendorong kebangkitan intelektual di perguruan tinggi, dalam mendorong riset akademik. Ya, ini nggak bisa dinafikan peran beliau itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mendorong semangat dakwah ala Wali Songo, ya, dakwah-dakwah yang kultural, dakwah-dakwah yang tepo seliro, dakwah-dakwah yang bil hikmah, dakwah-dakwah yang betul-betul mengakar dari akar budaya Nusantara. Nah, ini kembali semangat lagi, ya, dari kalangan NU kultural, di samping juga NU secara struktural tentunya
sudah menjadi kewajiban atau khidmah peradaban dalam masalah ini, tapi NU kultural juga demikian, mereka mendapatkan semangat lebih dengan adanya tesis ini. Karena apa? Ya Pak, politik identitas yang dipakai oleh Pak Alawi itu, dengan baju yang berbeda ala-ala Yaman, putih-putih seperti itu. Ya, dengan ceramah yang teriak-teriak, ya, kayak orang Arab yang ada di gurun pasir. Ya, kan berbeda. Kalau kita kan ada di masjid, bukan di gurun pasir. Masa teriak-teriak seperti itu? Ya, berbeda dengan tradisi Arab yang suka perang, yang sampai sekarang, walaupun kemudian udah nggak perang, itu udah berusaha untuk diminimalisir. Bukan lagi antara Islam sama Islam, tapi Islam sama Yahudi. Malah Habib Rizik malah ngajak perang Islam sama Islam. Ini kan sudah tidak sudah ketinggalan zaman, ketinggalan jauh. Di Arab sendiri udah capek Islam sama Islam itu, udah ngerti lah kalau dipermainkan oleh Zionis itu, diadu domba. Ya, kalau ini jangan sampai lah polemik, biarlah berjalan. Ya, itu memang keniscayaan karena diskusi nggak akan selesai sampai hari kiamat. Itu saya diomongin begitu sama Kiai Said Abdul Sirot waktu ketemu beliau itu. Ya, oke. Jadi nggak akan selesai polemik itu sampai kapanpun memang begitu. Siapa yang kita nggak ada yang bisa berani mengkafirkan Ibnu Rus, nggak ada. Walaupun mengkritik Al Ghazali sampai mengatakan bahlul, sampai mengatakan kafir itu. Termasuk sebaliknya Al Ghazali juga demikian. Ya kita itu warisan intelektual yang harus kita jaga. Biarkan nanti kesadaran umat di masa mendatang itu yang akan merangkai bagaimana roda kehidupan, bagaimana peradaban itu yang ideal itu bagaimana, tanpa harus diwarisi dengan kebencian, dengan perang, nggak perlu lagi. Yeah. Nah, ini lebih singkat lagi Pak Yusuf. Saya tadi kan menyebutkan dua. Yang ketiga menghidupkan semangat dakwah Ali Wali Songo. Yang keempat ini adalah menghidupkan semangat kajian integrasi interkoneksi di kalangan tradisionalis. Ya, kenapa? Ini melibatkan sains. Ya, kalau dulu itu kan orang-orang tradisionalis kan cenderung ke kitab ya, serba kitab dan seterusnya itu. Sekarang tidak. Sekarang kita itu harus bisa terkoneksi dengan dengan kebenaran-kebenaran ilmiah yang sifatnya itu adalah relevan, ya, bisa terkoneksi satu sama lain. Jadi kesimpulannya itu betul-betul kesimpulan yang syamil, yang utuh, yang mutakamil, saling melengkapi antara satu dengan yang lain, koheren dan konsisten, dan itu kesimpulan yang bisa disebut sebagai kesimpulan ilmiah, ya, yang tak terbantahkan. Nah ini alhamdulillah kita syukuri, ya. Itu sementara Pak Yusuf, tambahan dari saya. Terima kasih. Ini ada yang menarik saya dari netizen nih, dari saya minta selalu, kami pemuda NU melihat tesis iman, penipuan, dan provokator, kepungan, dan fitnah. Ini menurut Anda bagaimana nih? Baik dari sisi metodologi, kemudian isi, dan juga kajian-kajian yang dipaparkan dalam buku tesisnya Iman. Ya, kalau disebut fitnah dan provokator itu ya justru sebaliknya. Ya, provokator itu adalah misalnya ngajak sholat jamaah di Monas, tidurnya di masjid. Nah, itu provokator. Ya. Jadi ngajak sholat jamaah di Monas, tidurnya di masjid. Ini bagian dari provokator. Ngajak untuk bertengkar secara fisik itu provokator. Tapi kalau dunia keilmuan itu terus berkembang, ya, terus berkembang. Ya, makanya kalau sampai ada masalah personal satu orang aja, nggak usah sampai menyebut gerombolan monyet, itu provokatif. Jadi kan mengidentikan, apalagi ditambah konteksnya bahas nasab, itu kan jelas siapa yang disasar itu, yang dituju. Berarti kan banyak semua orang yang bahas nasab itu mendukung tesis Kiai Imad sebagai gerombolan monyet, karena memang ada siakul halnya, ada konteksnya. Itu yang namanya provokatif. Ya, itu namanya provokatif. Jadi menurut Anda kajian tesis Kiai dari sisi metodologi, kan kita sering membahas metodologi, kemudian kajian-kajiannya itu
ilmiah atau dengan kebohongan atau kedustaan? Itu adalah kajian yang betul-betul ilmiah, karena Kiai Imad juga tidak sendiri yang membahas itu. Di kalangan ulama-ulama Arab juga sudah mengungkap bahwa nasab Balawi terputus secara ilmiah. Ya, Kiai Imad bukan satu-satunya. Jadi dari pendekatan ilmiah tidak perlu pakai DNA lah katakanlah, dengan pendekatan riwayat itu sudah disebut sebagai munqati', mardud. Bahkan ya bukan mungkotik lagi, bahkan sesuatu yang batil. Memang dalam kajian literatur itu ketika syuhra wal istifadhah tidak terbukti di generasi awal atau generasi pertengahan, itu kemudian di generasi akhir muncul satu informasi dan kemudian viral. Nah, ini yang disebut sebagai data yang diada-adakan. Nah, sesuatu yang enggak ada tapi diada-adakan itu adalah batil, sesuatu yang batil. Wal batilu ila zawal, dan kebatilan itu tetap akan kalah, ya bukan kalah oleh siapa-siapa, ya kalah oleh dirinya sendiri. Idza ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Lah kajian-kajian riwayat juga demikian. Misalnya masalah munqata itu ditinjau dari apakah itu berita yang mu'allaq ya, inqita' min awali sanad, terputus dari awal sanadnya misalnya. Atau dari segi mursalnya inqita' min akhir sanad misalnya. Dari segi munqati'nya inqita' min asna'is sanad biwahidin faqat, dengan satu jalur saja misalnya. Atau yang terakhir misalnya inqita' min asna'is sanad bisna ini fa'aksal ala tawali. 2 jalur atau lebih itu terputus misalnya. Nah, ini jelas berabad-abad ya, itu tidak ada data yang menyebutkan itu. Ya, misalnya kalau dipaksakan dari klan Ba'alawi sendiri memunculkan nama itu, kemudian didukung misalnya dari ahli fikih, ya, misalnya Imam Sakhawi menyebutkan nama Ubaidillah di abad 9, ya, bukan abad-abad sebelumnya. Itu Imam Sakhawi itu kan beliau itu adalah mengcompile. Jadi beliau itu sebagai ahli fikih, beliau itu mengumpulkan riwayat. Yang kemudian persoalannya apakah Imam Sakhawi menyebutkan? Tidak, dalam kitabnya beliau nggak menyebutkan sumbernya dari mana. Jadi banyak nama-nama yang dikompilasi berjilid-jilid oleh Imam Sakhawi itu, beliau juga tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Sedangkan nasab itu menyangkut menyangkut validitas data berabad-abad sebelumnya sosok Ubaidillah tersebut. Nah, apakah sosok Ubaidillah tersebut itu secara ilmiah bisa dikatakan ada? Lah, terbukti belum ada yang membantah itu. Kemudian di framing lah pakai pendekatan di jalur hadis. Oh, ini Syiah misalnya, ya, di framing itu Syiah. Kemudian pendekatan fikih, di framing itu Wahabi itu, Kiai Imad itu, dan seterusnya. Kan jadi repot pakai framing begitu. Lah, artinya belum ada jawaban sampai sekarang sehingga bisa dikatakan benar secara ilmiah sampai ada yang menentangnya. Oke. Ya, begitu Pak Yusuf. Baik, jadi menurut Anda bahwa kajian Kiai Imad atau buku katakanlah banyak buku, kemudian kajian nasab Kiai Imad memenuhi standar ilmiah yang oleh sebagian orang justru sebaliknya itu berisikan kebohongan, kemudian fitnah dan juga kedustaan yang dibahas oleh Kiai Imad. Tadi Pak Bisa pada suatu ini sudah dibahas oleh Dr. Ribut. Ini masih di Sudan ya ada ya? Ya, masih. Ya, mau di kapan ini keluar? Oh ya, saya nanti pertengahan April di Jakarta, nanti ke Jawa Timur. Oh, luar biasa, masih betah di Sudan itu ya. Ini sebentar lagi buka puasa ya di Sudan ya. Ya, ya pemirsa, tadi dari sisi metodologi juga Kiai Imad waktu kajiannya menurut Dr. Ribut adalah memenuhi standar ilmiah dan juga berimpact positif. Adapun kegaduhan itu hal yang biasa ketika terjadi kejutan-kejutan baru di masyarakat. Baik, Ben, ini menarik ini. Kajian Kiai Imad banyak yang muncul sekarang itu persepsinya, opini yang mengatakan bahwa itu dusta itu
yang dibahas atau fakta-fakta yang dibahas oleh kajian nasab atau buku yang Kiai Imad adalah dusta dan penuh kebohongan. Ini sejauh yang Anda teliti ya sebagai seorang dosen ya filsafat Islam di UIN. Ini bagaimana standar ilmiah kajian Kiai Imad tentang mazhab ini? Oke, terima kasih Mas Yusuf. Secara metodologis Mas Yusuf, kita itu bisa memahami bahwa itu ilmiah atau tidak. Itu paling tidak kita ukur dengan 4 instrumen penting, Mas Yusuf. Yang pertama dari aspek keberlangsungan keilmuan. Artinya dalam konteks keberlangsungan keilmuan itu Kiai Imad itu tidak berdiri sendiri. Ada keberlanjutan dari karya-karya sebelumnya yang juga membahas hal ini. Termasuk yang secara spesifik bahas tentang Ba'alwi itu tidak sendirian Kiai Imad. Ini artinya kan ada prinsip korespondensi, ada prinsip keberlangsungan dari karya-karya sebelumnya sampai pada Kiai Imad. Bahkan pasca tesis Kiai Imad itu juga ada keberlangsungan dalam bentuk tesis dan lain sebagainya itu, Mas. Bahkan memiliki keberlangsungan dalam diskursus yang sangat ketat seperti yang juga malam ini kita perbincangkan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Ibut itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kan bagian daripada keberlangsungan pemikiran, bukan marah-marah, provokatif dan lain sebagainya, Mas. Ini yang pertama. Yang kedua, ada teori yang bisa diukur dengan fakta, Mas Yusuf. Nah, Kiai Imad itu memiliki beberapa kaidah yang bisa diukur dengan hal yang sangat ada fakta. Sementara yang mengatakan antitesis Kiai Imad lah atau yang berbeda dengan Kiai Imad, mereka itu berhenti pada kaidah. Tidak adanya sesuatu bukan berarti tidak ada. Ini kan permainan retorika ini, Mas. Kalau ini berhenti pada sebuah prinsip retorik, tidak diukur secara faktual, berarti kan tidak ilmiah. Sementara Kiai Imad tidak berhenti pada konsep teoritis, tetapi bagaimana konsep teoritis itu juga dibuktikan dengan data di lapangan. Itu fungsi daripada kajian historis, dan itu ada dalam kriteria karya Kiai Imad, Mas Yusuf. Yang ketiga, tentu nalar, rasional. Contoh begini, Mas Yusuf, saya pernah ditanya kepada beberapa teman dosen, Kang Obed, dalam beberapa diskursus nasab, jenengan saya lihat tampil di Pada Suka, selain mungkin karena teman lama, berapa buku yang dibaca? Saya ditanya begitu, Dr. Ibut. Saya jawab, sampai detik ini saya belum pernah membaca buku nasab. Lah, kok bisa membangun argumentasi? Iya, karena langsung merujuk ke Imad. Nah, bagaimana mengukur kebenarannya? Pakai nalar. Seperti ketika saya lihat kursi itu patah, tentu saya akan menyimpulkan kursi itu patah. Kalau kursi itu tidak patah, saya akan mengatakan kursi itu tidak patah. Dan saya akan salah ketika saya mengatakan kursi tidak patah, saya katakan kursi itu patah. Artinya apa? Secara rasional, saya itu sudah bisa mengukur kalau namanya orang mengaku si A putranya si B, itu harus ada data. Kalau si A putra si B kalau nggak ada data, bahkan tetangganya saja nggak kenal, ya secara rasional saya sudah bisa menyimpulkan tanpa harus membaca banyak buku, Mas Yusuf. Sebenarnya dalam konteks nasab itu sesimpel ini, tapi pertanyaannya mengapa jadi rumit? Karena ada banyak pihak yang ingin mempertahankan nasab dengan berbagai kaidah untuk biar tetap bertahan kenasabannya ini, biar tidak menjadi mantan cucu Nabi, katakan begitu. Kan jadi beban psikis, Mas, menjadi mantan cucu Nabi. Sehingga sejuta kaidah itu diformat untuk menutup-nutupi sebuah fakta, sebuah realitas, sebuah rasionalitas. Ini Mas Yusuf. Nah, Kiai Imad itu, saya bisa mengukur kebenaran Kiai Imad tanpa saya harus membaca banyak buku yang dibaca oleh Kiai Imad. Itu karena rasionalitas saya bisa mengukur, oh ya, ini yang sesuai, ini yang terukur. Namanya rasionalitas itu kan yang terukur, Mas. Kalau tidak terukur berarti tidak rasional. Nah, cukup saya bisa mengukur apa yang dikatakan oleh Kiai Imad itu terukur, berarti
saya bisa menerima itu secara rasional karena terukur, kan begitu Mas. Dan yang terakhir empiris. Betul-betul karena itu karya historis ya, empiris, tidak bisa dibangun secara halusinatif dan imajinatif. Betul-betul harus empiris. Ini yang pertama Mas. Yang kedua, yang jelas dalam pertarungan diskursus nasab ini, yang menang pasti yang menguasai data Mas. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mengatakan Mas, marahnya Habib Rizik itu kan disebabkan karena alasan satu kata yang dianggap menyakitkan. Dari fenomena ini saya ingin membuat satu simpulan, kembalikan diskursus nasab pada nasab, siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur. Karena persoalannya begini, kalau kasus ungkapan katakan seseorang tentang ungkapan MT katakan begitu, katakan monyet katakan begitulah, kok nggak enak kalau nggak nyebut sekalian. Ini untuk membantu penjelasan. Jadi nggak apa-apa saya kira. Kalau ada orang menyebut kata monyet, ini dipersoalkan. Latar belakang penyebutan ini apa? Latar belakang penyebutan ini adalah diskursus nasab. Kembalikan pada diskursus nasab. Sebelum membahas satu kata monyet, kembalikan pada dasar diskursus nasab ini. Kalau diskursus nasab ini sudah jujur, sesuai dengan ukuran kebenaran, atas pengakuan Habib sebagai cucu Nabi, lah baru diurus satu kata ini. Karena yang menyebabkan munculnya framing baik dari kelompok muhibin maupun dari kelompok masyarakat luas, itu kan dasarnya kan karena nggak ada data itu, Mas. Maka muncul framing-framing. Nah, untuk menghentikan framing-framing ini, kalau daripada pengadilan itu mau mengadili seseorang dengan istilah monyet, lebih baik kembalikan pada diskursus nasab dulu, nanti baru kasus ini dipermasalahkan. Saya kira itu Mas Yusuf yang strategis dalam sebuah resolusi konflik ini, Mas. Terima kasih Mas Yusuf. Ya, Dr. Ibu, ini ada kritik juga ini. Saya tadi ada terlewat jauh gitu aja. Ini intinya mempertanyakan peran PBNU, kok diam-diam saja polemik nasab. Itu dari netizen. Yang kedua, mungkin ini polemik nasab ini saya setuju bahwa dengan bahwa siapa yang menguasai data fakta itu akan yang memenangkan pertarungan, bukan sebuah framing. Kalau framing pasti itu akan lewat begitu saja. Dan kajian nasab Ba'awi ini yang dilakukan oleh Kiai 3 tahun ini masih terus menjadi hot topic ya di berbagai media, dan malah bergeser lagi tidak lagi menjadi sebuah isu yang yang biasa, tetapi isu-isu kampus juga mulai melirik, kemudian juga beberapa akademisi melirik. Ini bagaimana menurut Anda? Silakan. Silakan, Dr. Ibu, silakan. Oh ya, jadi persoalan kenapa diam, hemat saya ya termasuk MUI kan, jangankan kegaduhan nasab, kegaduhan masalah awal Ramadan, awal Syawal aja kadang-kadang bisa gaduh dan disikapi ya. Ya, MUI bisa menyikapi masalah kegaduhan, PBNU, Muhammadiyah. Kenapa kegaduhan masalah nasab ini nggak disikapi? Ya tentunya karena memang ya kita bisa mengakui tradisi keilmuan di Indonesia itu kan kajian-kajiannya itu belum menghidupkan kajian genealogis, kajian sunnah, sanad, silsilah, riwayat, nasab itu belum menjadi porsi yang dianggap penting di dunia akademik di Indonesia. Sehingga wajar ada terjadi shock ya, merasa ini sesuatu yang susah untuk dijawab, akhirnya dilihat tingkat pentingnya, ini penting apa enggak? Misalnya tingkat urgensitasnya itu seperti apa? Kalau
ditanggepi misalnya oleh setingkat ormas ya, entah PBNU, entah Muhammadiyah, kemudian apakah bisa dikendalikan pihak yang tidak terima itu? Nah, makanya ini memang perjuangan yang berat sekali. Artinya berat itu ya memang betul-betul membutuhkan energi pikiran agar bagaimana tidak sampai terjadi kontak fisik. Karena apa? Karena mau nggak mau secara representatif ya, secara fardu kifayah harus ada ulama, intelektual, cendekiawan yang menyuarakan hal ini karena ini menyangkut nasab Nabi yang paling mulia. Yang kedua, ketika sudah terbukti secara ilmiah ada pemalsuan dan didukung oleh penyesatan-penyesatan, ya misalnya menyelewengkan Ahlul Bait itu sebagai cucu, kemudian dikaitkan dengan masalah jaminan masuk surga oleh Habib, dan seterusnya, itu kan nggak bisa didiamkan. Jadi ulama harus bersuara, kalau tidak secara organisasi, secara struktural, ya secara kultural harus bersuara. Kalau tidak, ya nanti sama dengan kita membiarkan umat Islam dari kalangan awam ini terus-terusan jadi korban. Nah, kita nggak terasa ternyata suara-suara yang bersumber dari personal, dari ulama-ulama yang tidak mewakili ormas itu memberikan dampak positif. Ya, dampak positif. Ya, berharaplah nanti misalnya dari PBNU betul-betul mengadakan bahsu masail misalnya. Ya, kan hematnya kan udah berjalan sekian tahun pasti kan udah mateng gitu. Data-datanya sudah bisa diakses dengan baik dan bisa dikaji secara utuh. Tapi kemudian bagaimana dengan kesimpulan yang akan terjadi antara dua, baina mutasil wa munqati', terputus dengan tersambung. Nah ini menjadi PR yang masih dianggap berat lah oleh ormas-ormas itu. Nah, kalau kembali lagi pada prinsip nasab, kalau memang nasabnya tersambung itu akan sesuai dengan doa Nabi. Allahumma akhrij min sulbihim al-katsiral mubarak at-thayyib. Kan Nabi kan mendoakan supaya nanti anak cucu Fatimah itu menjadi orang yang berkah. Itu didoakan sama Nabi. Ya, berkah itu dalam arti ya memberikan semangat orang lain untuk menjadi baik, bukan menjadi anti keilmuan, menjadi emosional dan seterusnya, menjadi baik. Bisa diulang doanya, Dr. Ribut? Allahumma khirij. Allahumma akhrij min sulbihim al-katsiral mubarakat thayyib. Al-katsiral mubarakat thayyib. Coba ini doa Nabi untuk Fatimah dan Ali. Lah, oleh karena itu dalam prinsip masalah kemuliaan nasab ini, walaupun mereka dzuriyah, seandainya memang dzuriyah, ya, itu harus dipandang tidak hanya nasaban saja, tapi juga amalan wa manhajan. Apakah amaliannya itu nyambung dengan Nabi? Manhajnya itu apakah nyambung dengan Nabi? Tapi yang kemudian meminta istri orang untuk dicerai, kemudian memalak, walaupun itu oknum dan banyak ya. Ini kan kemudian menimbulkan menimbulkan perintah atau taklif kepada ulama supaya jangan diam. Harus bersuara. Ya, bagaimana ini memanipulasi hadis-hadis itu mangkat dzaba alaiya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kamu bisa dijamin masuk surga oleh ini misalnya. Coba Nabi bilang kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin i'mali fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Fatimah itu disuruh beramal. Jadi Rasulullah tidak pernah bersabda menjamin putrinya masuk surga, tetapi justru Rasulullah itu sangat menekankan pada putrinya agar memperbanyak amal soleh. Loh, itu putri Nabi. Makanya aneh sekali kalau kemudian masalah nasab ini didiamkan, karena memang dampaknya udah terbukti. Ya, belum lagi dari aspek sejarah.
bagaimana orang tokoh Ba'alawi yang mendukung Belanda dan seterusnya itu. Ini luar biasa kompleks. Luar biasa kompleks. Oke. Ya. Makanya ini ya Pak Yusuf yang perlu ditekankan. Jadi dia itu bisa menjadi bagian dari apa? Kalau bahasanya ulama sufi itu syaitonun akhros. Asakit anil haq syaitonun akhros. Mendiamkan kebenaran itu adalah setan yang bisu. Ya, masa kita sudah setan bisu lagi kan begitu. Nah, ini pesan dari ulama sufi begitu. Ya. Begitu Pak Yusuf. Terima kasih. Baik, pemirsa Parasulat TV, luar biasa ini penjelasannya bahwa kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Imad adalah tujuannya bagaimana memverifikasi nasab itu benar atau salah, dan bukti-bukti yang dilakukan Kiai Imad hasil kajian yang menurut beliau nasab Ba'alawi tidak bersambung ke Rasulullah. Ini yang menjadi sebuah polemik terus memanas di Indonesia. Dan juga sebagai catatan dari Dr. Imut bahwa nasab Ba'alawi atau yang menafikan nasab Ba'alawi bukan saja Kiai Imad, tetapi sebelum-sebelumnya memang banyak ulama di Timur Tengah dan lain sebagainya. Baik, Kiai Badilah, Dr. Imut, Kiai Badilah, ada closing statement? Closing statement saya dalam bentuk puisi boleh, Mas Yusuf? Silakan. Tetapi kita jangan ikut-ikutan rasis dan lain sebagainya ya, Dr. Imut. Kiai Badilah dan memprediksi. Kita katakan saja bahwa kajian ilmiah harus dilawan dengan kajian ilmiah. Silakan. Judul puisi saya tidak ada dinasti pada cinta. Maulaya, ketertambatan hati Abu Dzar Al-Ghifari melepaskan dinasti zamannya. Dengan jejak cinta Hasan Al-Basri, Ibrahim bin Adham, Rabi'ah Al-Adawiyah, Malik bin Dinar, Wasi Al-Muhasibi, Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, Abu Mansur Al-Hallaj, Abu Hamid Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jilani adalah jejak perjalanan Darwis, melepaskan kehendak memasuki kehendakmu, melepas batas ruang dan waktu, menyirami kesuburan bumi manusia, menjaga jalinan cinta, keanekaragaman makhluk bumi. Terima kasih Mas Yusuf. Luar biasa ini puisinya. Baik, Dokter, ada closing statement sebelum kita sudahi? Ya, jadi kita akui memang kajian nasab Ba'alawi ini muncul sebagai kreasi di Hadramaut, dan kreasi nasab Ba'alawi ini akan berakhir di Nusantara kalau sampai tidak ada yang membantahnya. Yang kedua, ya, yang kedua, saya mengutip perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu an. Beliau Sayyidina Ali itu pernah mengungkapkan begini: "Man kana muftakhiran bil mali wan nasabi wa innama fakhruna bil ilmi wal adabi." Orang yang suka membangga-banggakan harta dan nasabnya, tapi sesungguhnya kami adalah orang yang bangga dengan ilmu dan tata krama. Ini Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dr. Ibu. Selamat berbuka puasa ini di Sudan, dan Kiai Badilah Tamam dan juga para netizen. Saya berharap nanti Kiai Imad juga hadir nih. Apalagi nanti kalau podcast live bersama Habib Rizik. Waduh, ini kayaknya seru sekali ini. Ya, bagaimanapun kajian nasab Kiai Imad 3 tahun belum juga usai reda, alih-alih mereda, justru sebaliknya kajian nasab Kiai Imad semakin menyala, kalau istilah netizen sekarang ini anak muda. Terima kasih Dr. Ibu dan Kiai Badilah. Kajian Kiai Imad plus minusnya menyertai polemik atau perdebatan ilmiah di Nusantara. Jangan lupa like, share, subscribe pada suatu video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Itulah tadi pembahasan dan diskusi tentang ultimatum Habib Rizik kepada Gus Fuad, dan tadi kita sudah dengar bersama pemaparan dari Kiai Ubaidillah serta beberapa tokoh yang lainnya tentang hal tersebut. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.